Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini Kepolisian Gorontalo menetapkan bibi dan paman sebagai tersangka penganiayaan bocah 9 tahun yang disiksa hingga tewas. Ya, pemirsa, dari pemeriksaan kedua tersangka, terungkap kedua pelaku menyiksa korban dengan menggunakan selang dan sapu lidi hingga mengalami luka di sekujur tubuh korban. Sadisnya lagi, pelaku meneteskan perasan jeruk nipis dan lilin panas di luka korban. Polisi sebelumnya telah melakukan otopsi terhadap jasad korban MAM di Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo. Dan dari hasil otopsi ditemukan luka memar hampir di seluruh tubuh korban, terutama pada bagian kepala, leher, dan dada korban. Penyebab kematian korban menurut polisi disebabkan memar otak akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala serta ditemukan memar pada jaringan paru yang disertai pendarahan sehingga korban mengalami gangguan nafas dan meninggal dunia. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus tewasnya seorang bocah yang dianiaya oleh paman dan bibinya di Gorontalo, kami sudah terhubung dengan Kapolresta Gorontalo, Kombes Ade Permana. Selamat siang, Pak Ade. Oh, Pak Dadang. Selamat siang, Pak Dadang. Selamat siang Mbak Vena dan Ken. Ya, Pak Dadang, ini bisa diinformasikan Pak, sejauh ini informasi apa yang sudah diperoleh oleh pihak kepolisian? Sudah berapa lama anak ini tinggal dengan paman dan bibinya? Baik Mbak, selamat siang ya. Sebagai informasi ya atas dasar hasil penyelidikan yang sudah kita lakukan. Jadi korban ini tinggal dengan paman dan bibinya sudah hampir jalan 1 tahun. Karena orang tua laki-laki ini sudah pisah, di mana orang tua laki-laki tinggal di Manado, di Sulawesi Utara, dan yang perempuan ada di daerah Sulawesi Tengah. Oke, lalu selama tinggal kurang lebih selama 1 tahun ini Pak, apa kemudian yang bisa diperoleh informasinya dari paman dan juga bibi sehingga kok tega melakukan tindakan seperti itu kepada keponakannya sendiri? Baik Mbak, jadi korban ini tinggal bersama 3 orang kakaknya, yaitu ikut dengan paman dan bibinya. Dikarenakan orang tuanya ini mencari kehidupan untuk membiayai keempat anaknya. Jadi selama tinggal di rumah paman dan bibinya, memang korban sering mendapatkan perlakuan kasar dari bibi dan pamannya, dan sering dilakukan tindakan-tindakan penyiksaan. Itu yang dilakukan oleh para pelaku. Apakah sebelumnya sudah ada laporan Pak mengenai kekerasan yang dialami bocah ini? Kalau untuk laporan belum ada. Jadi ini laporan kita dapatkan dari keluarga korban menyampaikan bahwa pada malam itu hari Minggu korban sudah dinyatakan meninggal pada saat kakaknya menggantikan pakaiannya. Jadi memang pada hari-hari sebelumnya sudah dilakukan penyiksaan ya, terdapat penyiksaan yang dilakukan kepada korban. Memang korban ini sering mendapatkan siksaan dari paman dan bibinya. Apa alasan paman dan bibinya melakukan penyiksaan tersebut, Pak? Kalau berdasarkan keterangan yang sudah kita himpun, jadi pelaku ini merasa jengkel karena si pelaku ini sering mengambil uang milik bibinya. Nah, karena sering mengambil uang bibinya, kemudian sering ditanya tidak mengaku, karena bibinya merasa kesal, kemudian selalu dilakukan penyiksaan. Ya, karena anak ini memang masih umurnya kurang lebih 8 sampai 10 tahun ya, kalau dalam ini ya sekitar 8 tahun, memang masih labil-labilnya anak usianya di umur segitu. Pak Dadang, apakah tindakan penyiksaan ini juga dilakukan terhadap saudara dari korban yang lain, Pak, yang juga tinggal bersama di situ? Kalau berdasarkan keterangan yang sudah kami ambil, memang ada dari kakak-kakaknya mendapatkan perlakuan kekerasan dari paman dan bibinya. Namun yang paling parah yang mendapatkan
perlakuan penganiayaan, yaitu saudara MAM, ya, korban atas nama yang ini yang berdasarkan hasil pemeriksaan visum maupun otopsi, memang hampir seluruh tubuh korban mengalami memar dan biru-biru berdasarkan hasil otopsinya. Lalu kondisi dari kakak-kakak korban saat ini seperti apa, Pak? Kondisi ini kami lihat masih ada kondisi trauma psikologinya. Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak dinas sosial untuk dilakukan pemulihan psikologi, kemudian dan rencana dari pemeriksaan kami untuk pelaku, kita akan lakukan pemeriksaan secara psikologi. Baik, terima kasih AKBP Dadang Wirijaya dari Gorontalo. Terima kasih.